Jangan lupa Mak, sebelum nonton ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan di skip ya. Ingat tonton sampai habis, jangan di skip. Jangan di skip. Assalamualaikum. Kemarin saya sudah bikin isian nastar yang rasa coklat ya Mak, karena selain nanas saya nggak cukup. Sekarang kita bikin nastarnya. Ayo, siapa yang mau ikutan? Nah, tadi saya udah timbang margarin dan gula halus, dan juga gula halusnya sudah disaring dulu Mak. Kemudian masukkan ke dalam wadah dan diaduk pakai garpu. Ada yang suka pakai mixer, tapi saya nggak suka pakai mixer karena konsepnya itu sebenarnya kalau kita bikin cookies cuma butuh gula halus dan margarinnya tercampur rata, nggak ada gumpalan gula halus. Dan kalau sudah warnanya bagus, kemudian creamy begitu, kita tinggal tambahkan bahan berikutnya selain hemat listrik, nggak pakai mixer ya Mak ya. Nah, ini bahan berikutnya, Mak. Saya punya 2 butir telur, tapi yang kita gunakan cuma kuningnya, Mak. Kalau putih itu bisa bikin cookies jadi keras. Jadi, kita nggak masukin putih telurnya ya, Mak. Dan usahakan tali pusar putih telurnya nggak kebawa supaya cookiesnya nggak amis. Nah, kalau sudah masuk 2 kuning telur, tinggal diaduk rata lagi. Nah, itu sudah terlihat hampir rata ya, Mak. Sebenarnya ngaduknya pelan-pelan aja ini karena videonya dicepatkan, jadi terlihat kesannya terburu-buru. Sebenarnya kita bikin cookies nggak perlu buru-buru. Nah, tambahkan 1 sendok essence vanilla. Sekarang waktunya kita masukin bahan-bahan yang kering ya Mak. Itu yang sudah saya masukin adalah bubuk almond 30 gram. Kemudian diaduk rata. Setelah itu tinggal masukin terigu, susu bubuk, dan maizena. Ini sudah saya mix sebelumnya. Dasarnya ini tidak ada bubuk almondnya ya Mak, cuma karena saya punya stok bubuk almond sedikit dan harus segera dihabiskan daripada expire, maka saya mix dengan adonan tepungnya ini. Tapi insya Allah rasanya enak kok Mak. Ini kebetulan resep yang memang saya pakai dari tahun ke tahun. Suka saya mix entah itu dengan bubuk almond atau dengan kenari bubuk. Jadi terasa tetap enak dan masih tetap lumer di mulut. Saya sarankan buat mama yang baru pakai resep dari YouTube atau IG, kalau ada terdapat dalam resep itu susu bubuk, maizena, bubuk almond atau bubuk kenari, lebih baik itu di awal dimasukkannya Mak, sehingga menghindari kegagalan. Karena kan takaran terigu kalau sudah dimix begitu, kalau dimasukkan langsung tiba-tiba adonannya padat nggak bisa dipakai. Lebih baik terigunya dipisah kemudian dimasukkannya secara bertahap. Jadi kalau terasa sudah cukup, terigunya nggak usah dimasukkan semua dan sisanya bisa kita simpan ya Mak. Ini tadi saya ngaduknya pakai garpu karena sudah terasa berat, makanya saya gunakan jari tangan saya. Dan insya Allah ini tangannya sudah bersih karena sudah dicuci terlebih dahulu. Kalau bikin apapun, ya terutama bikin cake dan cookies, itu kita selalu gunakan filling karena itu sangat membantu ya Mak. Apapun pekerjaan tetap gunakan fillnya. Sekarang waktunya mencetak ya Mak. Saya menggunakan cetakan kue semprit yang manual. Itu di toko bahan kue juga banyak. Kalau nggak sempat ke toko bahan kue segitunya mak pada pergi ke pasar tradisional, tinggal beli deh. Harganya juga nggak mahal. Kemudian sebelum mencetak saya sudah siapkan loyang yang udah dialas dengan paper bag. Untuk adonan panjangnya itu relatif aja ya Mak. Kalau saya itu lebih senang itu 10 cm. Jadi pas digulungnya itu kokoh gitu, bagus kelihatannya. Kalau kurang dari 10 cm sih kurang
enak aja dilihatnya, gimana ya istilahnya ya. Nah, kalau adonannya kurang atau nggak bagus, tinggal diulang lagi, jadi nggak ada yang mubazir ya mak. Itu saya sudah siapkan selai nanas ya mak. Sebelumnya saya sudah bentuk dan timbang, itu kira-kira 2-3 gram deh. Nah, kalau mama senengnya di awalnya mau dipotong supaya sama juga boleh, tapi kalau awalnya nggak terlalu menggelendung adonannya, tinggal diputar aja, digulung aja, nanti pas di akhirnya aja dipotong, dirapikan, jadi lebih cepet ya mak ya. Jadi tinggal taruh gulung, selesai deh. Nah, kira-kira kayak gini hasilnya mak. Nah, tinggal diteruskan sampai selesai. Begitu juga nanti sama yang isian coklat. Kebetulan saya untuk isian coklat saya bentuknya sama dengan selai nanas itu, cuma ukurannya lebih panjang. Cuma untuk membedakan aja mak, mana yang selai nanas dan mana yang isian coklat, biar anak-anak nggak repot ngambilnya, dan stoplesnya nanti juga bisa dibedakan. Nah, ini hasilnya mak, adonan yang sudah diisi dengan selai nanas dan isian coklat. Kelihatan bedanya ya mak, ya agak menonjol sedikit itu berarti isiannya coklat, kalau yang nggak kelihatan berarti isinya selai nanas. Satu adonan itu saya dapat 2 loyang itu ya mak. Itu loyangnya kira-kira ukurannya 30 kali 28 deh kalau nggak salah. Nah, kita lanjut untuk oven. Sekarang kita panggang cookiesnya ya mak. Tapi 15 menit sebelumnya oven sudah dipanaskan sehingga suhu panas oven sudah stabil. Nah, tinggal masukkan cookiesnya. Dengan oven model saya ini 150 sampai 165 derajat Celcius, itu cookies bisa matang 20 sampai 25 menit ya mak. Tinggal disesuaikan dengan model ovennya emak. Nastarnya sudah matang ya mak. Ini nastarnya tidak saya poles dengan kuning telur. Kalau mak mau poles dengan kuning telur, ada tipsnya loh mak. Oven dengan suhu 125 derajat sekira-kira 15 menit, kemudian keluarkan dari oven dan biarkan dingin, benar-benar dingin ya mak. Kemudian baru dipoles dengan kuning telur dan lanjut di oven 15 menit dengan suhu yang sama. Insya Allah kuning telurnya nggak pecah. Ini sudah dingin, sekarang waktunya kita mengerjakan sesuatu yang lebih menyenangkan, yaitu menyusunnya ke dalam stoples ya mak, atau wadah penyimpanan yang kedap udara. Tinggal disesuaikan aja dengan perlengkapan yang mak punya. Kebetulan saya punya batita, jadi wadah ini lebih aman ketika dia membuka dan kemungkinan untuk jatuh atau pecahnya lebih kecil. Oh iya mak, tadi waktu proses memanggang cookies saya bilang kuning telurnya tidak pecah. Itu maksudnya kuning telur yang dipoleskan di permukaan cookies tidak akan pecah kalau kita pakai tips yang tadi. Kalau emak memolesnya dari awal kemudian dipanggang dengan suhu yang tinggi atau di atas 125 derajat Celcius, kemungkinan besar akan pecah kuning telurnya. Gitu mak. Nah, ini yang sudah saya selesai susun itu nastar isi selai nanas. Yang lagi saya susun adalah nastar isi coklat. Gampang kan mak? Mudah-mudahan video saya bermanfaat. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan dalam video ini. Assalamualaikum.